Salam damai sejahtera buat kita semua. Kembali kita mau membahas penyaliban Yesus, apakah rencana Allah atau rencana iblis. Kita lebih menguatkan kembali pandangan kita supaya kita bisa memiliki pandangan dan kesimpulan yang benar tentang penyaliban Yesus. Apakah rencana iblis apa rencana Allah? Seperti sebelumnya saya pernah mengatakan, untuk kita memikirkan, kita harus memberi perbedaan antara Allah, Bapa itu, dengan iblis. Antara Bapa yang baik dengan Bapa yang jahat. Bapa Allah itu adalah Allah yang maha baik, dan iblis adalah kebalikannya. Penyaliban Yesus itu adalah, bagi orang Kristen, adalah hal yang dianggap terhormat. Hal yang merupakan korban Kristus di atas kayu salib yang menebus dosa manusia. Kita melihat dari sisi baiknya, dari sisi penebusannya. Tapi kalau kita mau tarik apa arti penyaliban, itu sama dengan pembunuhan. Apakah Bapa yang baik itu merencanakan pembunuhan terhadap putranya, terhadap Sang Firman? Apakah Bapa itu akan melanggar firman-Nya sendiri? Apa yang ada di dalam dirinya? Kebenaran, dirinya adalah kebenaran. Sekarang kita kaitkan dengan 10 perintah Allah yang diturunkan Bapa kepada Musa. Apa salah satu yang ada di dalamnya? Jangan membunuh, ya. Membunuh itu adalah suatu kesalahan, suatu dosa, suatu perbuatan yang jahat, yang tidak berkenan kepada Tuhan, kepada Bapa, kepada Allah. Apakah dengan memberi perintah kepada manusia jangan membunuh, Sang Bapa sendiri merencanakan pembunuhan terhadap putranya? Penyaliban itu kan pembunuhan. Kalau bahasa kitanya, penyaliban itu adalah suatu bahasa kehormatan, ya kan? Yang disematkan kepada Sang Anak, kepada Yesus Sang Mesias yang telah mengorbankan dirinya untuk menebus dosa manusia. Penyaliban itu bagi kita sekarang ini adalah suatu lambang kehormatan, pengorbanan yang mulia. Tapi tahukah sebenarnya penyaliban itu adalah suatu pembunuhan? Penyaliban sama dengan pembunuhan. Jadi bagaimana kita mengartikan hal ini? Apakah Bapa sengaja mengutus Yesus adalah rencananya sendiri adalah untuk pembunuhan itu? Kita baca ayat apa yang dikatakan Yesus terhadap dirinya, tentang dirinya, yaitu di Matius 26 ayat yang ke-20. Yaitu Matius 26 dimulai ayat 20. Setelah hari malam Yesus duduk makan bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Dan ketika mereka sedang makan, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Apakah ini rencana Bapa? Apakah Bapa melakukan persekongkolan dengan niat jahatnya itu dengan menghasut orang lain? "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Dan dengan hati yang sangat sedih berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, "Bukan aku ya Tuhan." Ia menjawab, "Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku." Tuhan sudah kasih tahu ini. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia, itu nubuatan. Ya kan, jelas dikasih tahu. Karena Tuhan itu, Bapa itu maha tahu, anak ini tahu bahwa apa yang tertulis tentang dirinya memang itulah yang terjadi. Bapa itu maha tahu. Dia mengutus putranya, Sang Firman itu yang baik itu, untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Tetapi Bapa tahu apa yang akan terjadi menimpa nasibnya terhadap Sang Firman itu. Tetapi apa nasib yang akan terjadi menimpa Sang Putra itu, Sang Firman itu? Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi, nih, camkan ini, akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Apakah ini tuduhan kepada Bapa? Apakah Bapa yang merencanakan yang jahat itu? Bapa itu tahu apa yang terjadi masa depan. Bapa mengizinkan
sang putra, sang Mesias itu, sang firman itu dianiaya. Di balik penganiayaan, di balik penyaliban itu, rencana jahat manusia itu, rencana jahat si iblis itu, Bapa bisa membalikkan segala keadaan. Yang jelek, yang jahat, yang buruk dianggap suatu kekalahan bagi Yesus, menjadi suatu kemenangan di pihak Allah, di pihak Bapa, di pihak yang maha kuasa, karena dia memang Allah maha kuasa. Ya, ingat perkataan ini, pembelaan Yesus. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Yudas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab katanya, "Bukan aku ya Rabi," kata Yesus kepadanya, "Engkau telah mengatakannya." Apa yang Yesus beritahu sebelum hal itu terjadi? Apa yang dikatakannya? Ini perkataannya. Apakah rencana jahat itu dari Bapa? Nah, kembali kita baca sesuai firman Tuhan ya. Kita nangkap apa yang menjadi inti pembahasan ini. Bukan ayat-ayat bukan nubuatan-nubuatan yang diucapkan oleh para nabi-nabi, yang disampaikan oleh nabi-nabi Tuhan itu yang menjadi acuan patokan kita. Itu hanya nubuatan pemberitahuan apa yang akan dialami oleh Mesias. Bapa itu telah mengutus sang firman itu melakukan perbuatan yang baik. Rencana dia adalah baik untuk manusia. Kita baca di Yohanes 8 ayat 37 sampai 47. Ini adalah perkataan Yesus yang menegaskan perbedaan antara Bapa dia yang mengutus dia dengan Bapa manusia yang olehnya manusia itu menghambakan diri melakukan hal yang jahat, yaitu bapanya adalah iblis. Sedangkan Yesus adalah bapanya yang baik itu yang mengutus dia melakukan perencanaan yang baik. Yohanes 8 ayat 37 sampai 47. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku, karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Perkataan Tuhan Yesus yang pertama adalah, kamu berusaha untuk membunuh aku. Ya, membunuh yang jahat itu, perbuatan yang jahat. Apakah Bapa melanggarkan perintah 10 perintah Allah yang diberikan kepada manusia lewat Musa itu di dalam Loh Batu itu? Apakah Bapa melanggar sendiri perintahnya, keinginannya, pribadinya untuk manusia itu supaya tidak melakukan suatu kejahatan, sedangkan dia sendiri merencanakan kejahatan, perbuatan yang jahat untuk, jangan disebut penyaliban, pembunuhan, karena penyaliban itu adalah sama dengan pembunuhan. Jangan kalian bilang penyaliban adalah suatu karya ilahi yang direncanakan Bapa, itu salah besar. Tapi Bapa bisa membalikkan sesuatu yang dirancangkan jahat oleh manusia yang ditunggangi iblis, yang ada di balik semuanya itu, aktor utamanya, untuk memberi kebaikan kepada manusia itu sendiri. Ya kan? Sampai di penyaliban Yesus berkata apa? Ampunilah mereka Bapa, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Karya penyaliban yang dirancangkan jahat oleh manusia, Tuhan balik menjadi karya pengampunan, penebusan dosa sampai kepada mereka yang melakukan penyaliban itu, kepada mereka yang melakukan kejahatan terhadap dirinya. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku, karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Kamu berusaha untuk membunuh aku. Apa yang kulihat pada Bapa itulah yang kukatakan. Apa yang kulihat pada Bapa itu adalah hal yang baik. Yang Bapa berikan adalah yang baik. Dan demikian juga kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar dari bapamu. Siapa bapamu? Bapa dia. Bapa mereka adalah iblis. Jawab mereka kepadanya, Bapa kami ialah Abraham. Mereka pikirkan, seperti yang saya bahas sebelumnya, mereka pikir yang dikatakan Yesus itu adalah bapa manusiawinya, bapa manusianya secara lahiriah, yaitu Abraham. Padahal bukan yang dimaksud Yesus ini. Kata Yesus kepada mereka, jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Ya, jika kamu anak Abraham, kamu pasti melakukan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Orang yang beriman itu, bapa yang beriman itu.
Tetapi yang kamu kerjakan, apa nih? Yesus tegaskan lagi nih. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Tuh, berusaha membunuh aku. Bukan Bapa itu yang merencanakan pembunuhan. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu. Yesus adalah kebenaran, Bapa adalah kebenaran. Yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Allah itu adalah benar. Tidak ada ketidakbenaran. Tidak ada perencanaan jahat untuk membunuh Sang Yesus, Sang Firman, Sang Putra Tunggal itu. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri. Nah, bukan Abraham itu bapaknya. Kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri. Apa pekerjaan bapaknya? Iblis itu, yang jahat itu. Merancangkan penyalipan, merancangkan perencanaan pembunuhan terhadap Yesus, menghentikan langkah Yesus untuk melakukan kebaikan di muka bumi ini. Jawab mereka, kami tidak dilahirkan dari zina. Bapa kami satu, yaitu Allah. Kata Yesus kepada mereka, jikalau, tuh apa kata Yesus? Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku. Tuh, apa kurang jelas? Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, karena Bapakku adalah Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih. Bapa mengutus aku adalah untuk melakukan hal yang baik. Kira-kira seperti itu ya penjabarannya. Kamu pasti mengasihi aku. Tidak mungkin kamu akan memberontak dengan berusaha membunuh aku. Maksudnya gitu. Ya kan? Maksudnya seperti itu kan? Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, karena kita sefrekuensi, kita sama. Tidak mungkin ada pertentangan di antara kita. Tidak mungkin kamu bermaksud membunuh aku. Tidak mungkin Bapa itu mengutus aku untuk kamu yang membunuh aku. Rencananya yang jahat itu supaya aku dibunuh. Itu adalah rencana Bapa. Kalau begitu Bapa melakukan suatu pelanggaran terhadap firman-Nya sendiri. Ya. Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku. Kata Yesus, aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi Dialah yang mengutus aku, yaitu Sang Bapa. Yaitu Bapa itu yang baik, itu yang mengutus Dia. Bukan Bapa yang merancangkan perencanaan pembunuhan, penyaliban itu. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku, tidak bisa mengerti, tidak bisa melihat kebenaran, kebaikan. Artinya, ditegaskan ini, dibuka kedoknya. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Apa kurang jelas ini ayatnya? Yang mengatakan bahwa penyaliban Yesus adalah rencana Bapa. Makanya saya bilang, mereka yang beranggapan seperti itu adalah suatu fitnah yang kejam terhadap Bapa. Jika penyaliban itu dituduhkan adalah rencana Bapa, jangan sebut penyaliban, jangan sebut salib itu. Tahukah penyaliban itu adalah suatu pembunuhan? Apakah Bapa merancangkan hal yang jahat dengan melanggar firman-Nya sendiri? Dengan melanggar firman-Nya sendiri dalam 10 perintah Allah yang diturunkan kepada Musa itu? Tidak mungkin. Makanya saya bilang, mereka yang berpendapat penyaliban Yesus adalah rencana Bapa, itu adalah suatu penyesatan, ajaran, pemahaman, pemikiran yang sesat. Mereka mesti minta ampun.
telah menuduh Bapa melakukan suatu perbuatan yang buruk, yang jahat, yang berdosa. Penyaliban sama dengan pembunuhan. Apakah Bapa merencanakan pembunuhan? Apakah Bapa merencanakan pembunuhan? Apakah Bapa merencanakan pembunuhan terhadap Yesus? Saya tidak tahu pemikiran pemahaman seperti apa mereka yang mengambil keputusan bahwa penyaliban Yesus adalah rencana Bapa. Pemahaman seperti apa tentang kebenaran firman Tuhan? Saya berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan, kepada perkataan Tuhan Yesus sendiri, sama seperti rapture kemarin, tanggal 23-24 September 2025 akan terjadi rapture yang diucapkan, yang diberitakan oleh nabi-nabi palsu, pengajar-pengajar sesat. Saya menentang dengan keras, sampai saya berani mengatakan, saya akan menggugat Tuhan jika rapture terjadi tanggal 23-24 September 2025 kemarin. Maka Tuhan akan saya gugat. Kenapa saya bisa mengeluarkan pernyataan seperti itu? Karena saya berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan yang saya pahami adalah benar. Ada kan mereka-mereka yang mencela saya? Siapa kamu berani menggugat Tuhan? Kamu adalah debu. Ya, saya sadari. Tapi tidak mungkin saya bisa menggugat Tuhan. Karena Tuhan itu maha benar. Karena Tuhan itu maha benar. Jika manusia bisa menggugat Tuhan, berarti manusia itu yang salah. Itu maksudnya. Saya berpegang teguh pada kebenaran firman Tuhan, bahwa rapture tidak mungkin ada yang tahu. Disebutkan tanggal, bulan, dan tahunnya. Begitupun dengan firman ini. Saya berpegang teguh kepada perkataan Tuhan Yesus sendiri, kesaksian Dia. Ya, kalau manusia yang bersaksi, kita masih bisa sanksikan. Tapi kalau Yesus yang sudah berkata seperti ini, sebelum kematiannya, sebelum penyaliban, sebelum pembunuhannya, Dia sudah kasih tahu siapa yang melakukannya. Bukan Bapaknya. Dari mana Bapaknya? Pemahaman seperti apa yang menuduh Bapa di sorga yang baik itu melakukan pembunuhan terhadap Yesus? Makanya ingat, penyaliban adalah pembunuhan. Bukan kita sebagai orang Kristen bilang penyaliban adalah suatu karya ilahi yang mulia, yang dirancangkan Bapa. Itu adalah pemahaman yang sesat. Ya, saya ulangi, kalau masih ada yang bantah, kalian bantahlah nanti di pengadilan tata suci, pengadilan tata suci Allah nanti. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula. Kalau yang membunuh itu adalah dia tuh, aktor utamanya. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Tetapi karena aku mengatakan kebenaran kepadamu, kamu tidak percaya kepadaku. Siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Tuh. Penyaliban, hukuman mati adalah bagi mereka yang berbuat dosa terhadap pelanggaran firman Allah. Apakah Yesus melakukan pelanggaran dalam pelayanannya? Apakah dia melakukan suatu dosa sehingga Bapa itu melakukan hukuman terhadap dirinya? Ini harus kelop. Tuhan tanyakan, Yesus tanyakan, siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Siapa yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa sehingga kamu berusaha untuk membunuh aku? Apabila aku mengatakan kebenaran, mengapakah kamu tidak percaya kepadaku? Barang siapa berasal dari Allah, ia mendengarkan firman Allah. Itulah sebabnya kamu tidak mendengarkannya, karena kamu tidak berasal dari Allah. Orang yang berseberangan dengan Yesus adalah orang yang tidak mengenal Allah. Orang yang merencanakan pembunuhan terhadap dirinya.
Mereka melakukannya karena menuruti bapaknya yang jahat itu, si iblis. Tidak mungkin Bapa di sorga yang baik itu melanggar firman-Nya sendiri, dengan melakukan penyaliban sama dengan pembunuhan. Ingat itu, penyaliban sama dengan pembunuhan. Penyaliban Yesus sama dengan pembunuhan kepada Yesus. Apakah Bapa itu melanggar firman-Nya, pribadinya yang baik itu, untuk menebus dosa manusia dengan melakukan suatu kejahatan? Tidak sinkron, tidak bisa. Tidak mungkin Bapa itu melakukan tindakan yang baik di satu sisi, di sisi yang lain melakukan tindakan yang jahat dengan melakukan penyaliban. Adalah rencananya. Kiranya pembahasan kali ini lebih menguatkan pandangan kita, iman percaya kita bahwa Bapa merancangkan hal yang baik, tapi Tuhan tahu masa depan. Dia sudah kasih tahu apa yang akan terjadi terhadap Yesus itu, terhadap Mesias itu. Dia kasih tahu alur ceritanya akan terjadi, berakhir seperti apa yang akan dialami oleh Yesus itu. Bapa yang jahat itu, si iblis itu, merancangkan pembunuhan untuk menghentikan langkah Yesus. Tetapi Tuhan bisa membalikkan yang dianggap suatu kekalahan menjadi suatu kemenangan yang luar biasa. Malah di dalam penyaliban itu, Tuhan bisa mengubah itu menjadi suatu pengampunan dosa untuk menyelamatkan manusia. Sampai yang menyalibkannya pun Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Bukan Bapa yang perbuat, mereka yang perbuat bersama dengan bapaknya yang jahat, si iblis itu. Jelas paham? Roh Kudus memimpin kita kepada jalannya yang benar, tetap memimpin kita ke jalannya yang benar, dan supaya kita bisa mengerti tentang kebenarannya, dan supaya kita bisa hidup di dalamnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.